warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sofie Patriawati, SPD. Saya guru matematika dan mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Pada kesempatan ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai syarat ujian kinerja praktik pembelajaran dengan mengambil materi transformasi, yaitu materi refleksi atau pencerminan di kelas 9. Berikut ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Semoga dengan pembacaan doa tadi, doa sebelum belajar ya, kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan hari ini pas kita berdoa, hujannya turun sangat deras sekali. Jadi tanda-tanda doa itu akan dikabulkan ketika kita berdoa ketika hujan hari hujan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri dan pandu ibuku. Ibu yang sudah mendidikan kamu Indonesia Raya dengan sangat hikmat. Semoga dengan menyanyikan lagu tadi, kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia semakin kuat ya, karena kemerdekaan itu adalah sangat diperjuangkan dan tugas kita sekarang untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Bagaimana cara ibu mengisi kemerdekaan itu? Dengan rajin belajar ya, dengan rajin belajar, tidak malas sekolah. Paham? Baiklah anak-anak ibu, sebelum belajar ibu mau mengecek dulu kesiapan kalian. Kalian sudah siap untuk belajar? Sudah siap? Sudah makan? Sarapan? Sama ya, makan dengan sarapan. Jadi tolong dirapikan dulu kursinya, luruskan. Melisa luruskan. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Semua masuk? Alhamdulillah, berarti semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Jadi ibu cek dulu kehadirannya ya, nggak perlu disebutkan nama ya, karena semuanya sudah masuk. Oke, sekarang dikeluarkan buku pelajarannya. Buku pelajaran matematika, garis, pensil, buku paket, buku catatan, semuanya. Di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari apa? Kita belajar tentang simetri lipat. Kemarin waktu kita membahas tentang simetri lipat, ibu lihat hasil belajar kalian bagus? Semuanya bagus, alhamdulillah, nggak ada yang mengalami kerugian. Jadi sehingga pada hari ini kita lanjut membahas materi tentang refleksi, yaitu
transformasi. Jadi karena kalian sudah semuanya lulus, sudah semangat mengikuti pembelajaran, jadi kuharapkan pada hari ini juga kalian lebih semangat, lebih baik, ya, lebih baik karena orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin, kemudian hari esok pun harus lebih baik dari hari yang sekarang. Itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ikuti semua proses pembelajaran kita dengan baik, jangan main-main. Oke, kembali yang tadi kita kemarin membahas tentang simetri lipat. Ada yang masih ingat apa itu simetri lipat? Ada? Coba. Nah, kemarin Zari bisa jawab apa Zari simetri lipat nih? Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat kita bentuk pada suatu dinamakan menjadi dua bagian, di mana dua bagian tersebut sama besar. Oke, jadi simetri lipat itu jika dibentuk menjadi dua bagian, kedua bagian itu sama besar, bentuknya sama, kemudian bayangannya pun sama. Oke, tepuk tangan untuk Zeri. Mana tangannya? Jadi untuk hari ini kita mempelajari tentang transformasi refleksi. Sudah pernah nggak dengar tentang refleksi? Pernah dengar? Apa itu refleksi? Nah, jadi refleksi itu sama artinya dengan pencerminan. Tahu cermin kan? Cermin. Pernah mencermin? Nah. Apa itu cermin? Bahasa di sini apa? Kaca, berkaca ya. Sama nggak bentuk kita dengan bayangan kita? Nah, itu namanya refleksi, pencerminan. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Jadi kompetensi dasar dan indikator pencapaian kita hari ini yaitu menjelaskan informasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi menggunakan masalah kontekstual. Kemudian ada indikator pencapaiannya yaitu menganalisis sifat-sifat refleksi pada benda, kemudian menemukan koordinat bayangan benda hasil refleksi, kemudian merumuskan masalah kontekstual yang berkaitan dengan melukis bayangan pada benda. Kemudian untuk kalian keterampilannya yaitu membuat bayangan benda hasil dari refleksi. Jadi nanti untuk keterampilannya kalian diharapkan mampu membuat bayangan benda hasil dari refleksi yang akan kalian kerjakan di LKPD yang akan dibuatkan. Nah, apa sih manfaat kita belajar refleksi? Mari kalian saksikan videonya. Kalian tahu manfaatnya nanti di kehidupan sehari-hari. Kedengaran suaranya? Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran ya? Kecil-kecil. Sudah? Nah, berdasarkan video tadi, apa yang kalian dapat ambil manfaat dari pembelajaran refleksi? Coba apa? Coba Aulia apa tadi? Untuk mengambil foto menggunakan air jernih sehingga menghasilkan gambar yang baik dan benar. Oke, jadi seorang fotografer itu nanti dia kalau ada air jernih misalnya ada gambar di fotonya, nanti bagus di hasil fotografinya itu cukup baik dan benar. Kemudian yang kedua manfaatnya siapa? Apa buat suara? Oh iya, jadi yang kedua itu manfaatnya adalah untuk orang yang membuat kerajinan batik itu bisa membuat pola batik. Yang ketiga apa tadi manfaatnya? Orang yang
Ya, pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning berbasis 4C, literasi dan PPK, serta kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan bantuan GeoGebra dan LKPD peserta didik dapat. Yang pertama apa hasilnya nih? Menganalisasi sifat-sifat refleksi pada benda dan tempat. Ya, yang pertama menganalisis sifat-sifat refleksi pada benda dengan benar dan tepat. Tujuan yang kedua, Naisa. Tujuan yang ketiga, Okta. Tujuan yang keempat, Desi. Oke, nah itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, untuk materi transformasi refleksi ini ada 4 materi, yaitu yang pertama refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Jadi untuk pertemuan ini khusus kita membahas tentang refleksi, kemudian minggu depannya baru translasi. Nah, komponen yang akan ibu nilai di sini dalam proses pembelajaran yang akan ibu nilai, yang pertama itu penilaian sikap religius, tanggung jawab, dan kerjasama. Kayak kalau sikap religius contohnya kalian tadi sudah berdoa, itu religius. Kemudian tanggung jawab, bagaimana kalian bisa mempertanggungjawabkan tugas yang ibu kasih, contohnya di LKPD bisa mengisi dengan baik yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Di sini dipertanggungjawabkan hasilnya bisa mempresentasikan nanti hasil diskusi kalian. Kemudian kerjasama di sini kalian sama-sama mengerjakan LKPD. Bagi anak ibu yang tidak mau mengerjakan, ibu juga kasih nilai. Kemudian penilaian pengetahuan, hasil belajar berbasis quotes. Nanti untuk pengetahuan kalian itu sejauh mana ke pemahaman kalian itu akan ibu beri kuis pada akhir pembelajaran. Disitulah akan ibu nilai. Kemudian penilaian keterampilan, kinerja dalam menyelesaikan LKPD. Di sini apakah penyelesaian LKPD-nya baik, sesuai dengan materi, sesuai dengan bahan ajar, itu yang akan ibu nilai. Lanjut. Nah, di sini
ya. Apa yang kalian simak video dicatat. Oke, baik. Dari penayangan video tadi, apa yang bisa kalian dapatkan, apa yang kalian amati dari penayangan video tadi? Siapa yang bisa jawab? Coba Yopi, apa Yopi? Oke, betul sekali. Coba tentang Yopi. Betul nggak apa yang dibilang Yopi? Jika cerminnya tegak, maka ya, jika cerminnya tegak, maka benda dan bayangannya itu berlawanan arah, dan jika cerminnya mendatar, maka benda dan bayangannya berbalik arah, seperti angka-angka tadi. Dicerminkan di bawah, cerminnya di bawah kan? Dia terbalik angkanya. Itulah namanya berbalik arah. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Nah, Ibu bacakan siapa aja anggota kelompoknya. Segera bentuk kelompoknya. Yang pertama kelompok 1 Yopi, Aulia, Suryani, bentuk segera. Kemudian kelompok 2 Chelsea, Okta, dan Melisa. Kelompok 3 Jerry, Sarani, Putri, dan Zare. Pas ya. Jadi waktu kalian mengerjakan LKPD ini 15 menit. Setelah itu baru dipresentasikan. Kelompok Yopi, ini Chelsea, Zerin, dan karena dia 3 permasalahan yang akan kalian selesaikan, dibagi. LKPD-nya dibagi, Ibu bagikan. Misalnya si Yopi, kita bagi ya, soalnya waktu kita buka buku paket, dan boleh buka bahan ajar yang Ibu sudah bagikan. Di bahan ajar ini cukup lengkap. Mana yang kalian mau silakan. Kalau kalian suka dari HP boleh. Jadi ini ada lembar pengamatan penilaian kalian, akan Ibu isi. Siapa yang ikut mengerjakan LKPD, Ibu akan isi. Yang tidak ikut, maka nilainya 0. Boleh berdiskusi. Buat titiknya, tandai titiknya, jadi tahu nanti ketika mengisi titik koordinatnya ditandai. Jangan sampai salah letak titiknya ya, nanti salah isiannya. Ini kan misalnya titik A 3,9,
Ini dia A-nya. Jika direfleksikan ke X, ini koordinat X-nya, maka turun sama dia A-nya sini, hitung berapa ke titik yang dilalui. Berapa dia? Ini berapa ini? 3, negatif 9. Tulis 3, negatif 9 di sini. Begitupun dengan titik B. Titik B-nya ini. Titik B berapa? Titik B berapa nih? 3,3. Tulis di sini 3,3. Oke, betul. Tulis. Sama nih, pandai nih. Negatif 2,32. Kalau direfleksikan digaris titik sama dengan 1, berapa? Berapa? Betul. Lanjut. Sudah, bagus mewah sudah. Kerja sama kalian. Kamu turunan ini. Ini A, di sini megang X sama, jaraknya tetap sama. Titik B juga jaraknya tetap sama. Cuma mungkin namanya yang berubah ketika dicerminkan namanya. Mempresentasikan permasalahan kedua, ya kan? Kelompok Chelsea meminta mempresentasikan permasalahan pertama, dan nanti karena zernya sifat-sifat refleksi yang dihubungkan dengan suatu kontekstual. Setiap hari pasti Anda bercerminkan di dalam cermin terlihat bayangan kita. Jika kalian bergerak mundur, bayangan di cermin juga bergerak mundur. Demikian juga sebaliknya. Apa yang dapat Anda jelaskan terkait dengan posisi orang tersebut? Buat minat suaranya, sayang. Coba buat. Berhadap berlainan arah sifat banyak. Bayangannya memiliki tinggi yang sama dengan objek. Bayangan memiliki ukuran yang sama dengan objek. Bayangan bersifat tegak, bayangan bersifat terbalik dan memiliki jarak benda yang sama dengan jarak. Ali membuat sebuah segitiga dalam bidang kartesius di mana titik-titik tersebut berada pada A 3,9, B 3,3 dan C 6,3. Kemudian dia ingin mengetahui bayangan yang terjadi jika titik-titik tersebut dicerminkan. Bantulah Ali untuk membuat bayangan segitiga tersebut jika dicerminkan terhadap 1. Refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y dan titik asal 0,0. A, B terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka A, B, A sama dengan negatif B, negatif A. Garis Y sama dengan 1. Maka hasil bayangan dari batik tersebut adalah titik koordinat yang terbentuk dari masalah 3. A sama dengan 1,1. B. Paham? Coba ini periksa dulu RKPD-nya. Benar nggak jawabannya? Katanya sudah paham. Ini berapa? Nah, 1,1. 1,6 dan garis. Coba yang punya Aulia.
Di mana ini? Ini berapa titiknya ini? Satu. Satu. Kok di sini? Di relaksasi terhadap sumbu E. Kalau di sini titiknya berarti A-nya juga di sini, bukan di sini. D-nya sudah betul. F-nya mana ini? Kenapa tadi buat nama titiknya, Nak? Nama titik ini dibuat juga, jadi tahu ketika dicerminkan jaraknya sama terhadap pencerminannya. Ini salah ini. Jadi betulkan ya. Titik koordinat ini juga otomatis salah. Nanti dibetulkan ya, Nak ya. Tanya makanya kalau refleksi titik X betul. Mbak Suryani, apa yang Anda jelaskan terkait dengan posisi orang, berlainan arah, bersifat tegak? Ya enggak, bersifat tegak bayangannya. Tegak bayangannya. Coba, ini apa namanya? Tegak atau miring? Tegak, betul. Bersifat berbalik dan memiliki jarak benda yang sama, betul. Jarak antara mata sama ya, jarak mata kita dengan bayangan kita ya, di cermin. Sama, betul. Isi wong CD. Kelompok Chelsea. Tadi Chelsea sudah bermasalah berapa dipresentasikan Chelsea? Satu ya. Coba ibu tengok yang masalah duanya. Titik 0,0 negatif A negatif B betul. Ini negatif 1,1. Bendanya yang mana? 2,4-nya. Bendanya ini kan X sama dengan 1. Berarti kalau di X sama dengan 1 jadinya 3,1. Dia sama dengan 1 3, negatif 3, negatif 3. Mana dia? 3 rumusnya jadinya 2H dikurangi S, B. Coba apa? Titik. Ini tak dibuat lagi titiknya. Buat nama titiknya. Ini kan sudah ibu buatkan nih. Yang ini titik A, yang ini titik B. Kamu yang buat nih titik nama titiknya ini. Jadi ketika dicerminkan, misalnya di sini kan C, di sini D, di sini E, di sini F. Bisa baru di apa namanya? Dicerminkan dan tulis juga nama titiknya, barulah diisi nih. Ini salah nih, nanti betulkan ya. Permasalahan 1 coba ibu tengok, Zarin ya. Tadi kamu permasalahan 3 ya. Persayangan bersifat tegak lurus, memiliki jarak yang sama. Jarak antara mata objek dengan bayangan sama. Tingginya juga sama. Titik berjarak sama. Kesimpulan,
Jarak antara benda ke cermin sama dengan jarak antara ukuran bayangan. Tuh. Titiknya sudah sama. Tuh. Ini yang banyak permasalahan dulu. Yang batik itu kan kita, nah ini betul nih, mau dibuat nama titiknya di batik baru dicerminkan ke sumbu Y, D, D, C. Ini dianukan aja nama titiknya B. Kemudian ini berapa nih ke bawah, berarti negatif 1,1. Tunggu. Kemudian F-nya negatif 3,1. Ini berarti ya, apa tadi yang titik itu ditebalkan, jadi tahu ibu. Pencerminan suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Berarti pada sumbu X titik AB berubah jadi A, negatif B, betul. Pada sumbu Y negatif A, B, kebalikannya ya. Pada X sama dengan H, negatif, betul. Kemudian Y sama dengan K, A, 2K, betul. Oke, sudah betul, berarti sesuai dengan penilaian ibu yang paling bagus adalah dari isian LKPD-nya ya, yang paling bagus itu adalah kelompok 3. Kelompok Zerin, tepuk tangan untuk Zerin. Nanti hadiahnya ibu akan traktir makan di warung, kita beli pisang goreng di warung Pak Dino ya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita muliakan ya. Kita beri tepuk mantap. Ayo kita beri tepuk mantap dulu. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Sekali. Aulia yang salah. Yang nggak buat teman titiknya, dan kelompok Chelsea pun mengisi sama kesalahannya ya. Kalau untuk seri sudah betul. Jadi karena sudah ada pertanyaan pengertian dari refleksi, siapa yang bisa jawab? Tadi betul. Coba baca apa pengertian dari refleksi. Yang di LKPD-nya sudah terjawab. Coba seri apa? Pencerminan suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Ya, pencerminan suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Jadi kita bawa spidol ya, lupa. Ada spidol? Jadi koordinat kartesius itu kan kalau dicerminkan maka bayangannya akan tetap sama. Nah, itu namanya pencerminan. Kemudian ada sumbu Y negatif A, B. Kemudian terhadap titik asal yaitu 0,0 negatif A, negatif B. Baiklah, kalau begitu untuk penilaian sikap sudah ibu nilai, kemudian keterampilannya sudah ibu nilai, tinggal ibu mengambil penilaian pengetahuan seperti yang ibu katakan tadi dari kuis. Coba kalian kerjakan kuis ini dalam waktu 1 soal aja, tapi lengkap. Ibu bukan tugas kelompok. Boleh bukan ya, ibu mau periksa? Boleh. Ternyata di antara 8
tiga orang yang mendapatkan nilai 100 dan 2 orang yang mendapatkan 80 dan sisanya itu dapat 60. Yang 3 orang mendapatkan nilai tertinggi tadi adalah Yopi Agustina, kemudian Aulia dan Suryani. Tepuk tangan untuk mereka. Nah, untuk yang paling rendah nilainya itu nanti Ibu kasih lihat biar bisa memperbaiki nilainya ya. Untuk nilai pengetahuan ajaran kita hari ini. Jadi untuk pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya itu yaitu adalah materi tentang translasi. Ya, tugas kalian di rumah membuat ringkasan tentang translasi tersebut. Pengertiannya, kemudian rumusnya, bagaimana bayangannya, semua dibuat dalam bentuk catatan ya. Boleh dari di internet, dibuka pakai boleh. Paham? Ada yang mau bertanya? Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, karena waktu kita sudah habis, kita mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian di kemudian hari, di mana ilmu itu bisa kalian gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari dan bisa kalian amalkan sehingga akan menjadi amal jariah untuk kalian dan untuk ibu. Karena namanya amal jariah itu adalah ketika ilmu kita bermanfaat untuk orang lain. Baiklah, itu aja. Mari kita akhiri pembelajaran kita ini dengan sama-sama membaca doa bersama. Ayo kita kelas dipimpin doanya. Baca.